Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya terhadap suatu aplikasi teknologi yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah suatu proses ketika suatu konduktor diletakkan di sebuah medan magnet yang bergerak atau berubah, maka pada saat itu akan menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Induksi elektromagnetik ini ditemukan pada tahun 1831 oleh seorang fisikawan yang bernama Michael Faraday. Pada saat itu, Michael Faraday melakukan sebuah percobaan yang disebut dengan percobaan Faraday. Dari sekian banyak percobaan yang ia lakukan, akhirnya ia menemukan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya perubahan medan magnet. Nah, percobaan itulah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Arus induksi elektromagnetik yang bergerak atau berubah itu disebut sebagai arus induksi. Ada pula contoh-contoh alat yang menerapkan sistem induksi elektromagnetik seperti generator. Namun sebelum saya melanjutkan ke analisis generator, saya akan menyampaikan tujuan dibuatnya video ini. Yang pertama, untuk memenuhi penilaian akhir semester bidang fisika kelas 12 tahun 2020 dan untuk mengetahui hasil analisis dari suatu aplikasi teknologi yang penerapannya sesuai dengan induksi elektromagnetik. Selanjutnya adalah analisis tentang generator. Generator merupakan suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik. Nah, dari penjelasan itu kita bisa mengetahui bahwa generator ini merupakan suatu sistem yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Generator ini dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan arus yang dibawanya. Yang pertama generator AC, yang kedua generator DC. Generator AC adalah generator yang membawa arus listrik bolak-balik, sedangkan generator DC adalah generator yang membawa arus searah. Generator AC dan generator DC ini mempunyai perbedaan, namun pada konstruksinya dia sama persis, hanya berbeda di bagian ujungnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya bahas adalah generator AC. Ini merupakan salah satu contoh generator AC. Bagian-bagian generator AC yang pertama ada magnet, yang kedua ada kumparan, yang ketiga ada kabel penyalur, yang keempat ada sikat karbon, yang kelima ada cincin luncur. Nah, selain bagian-bagian yang terdapat pada gambar ini, ada juga dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Nah, stator dan rotor ini merupakan bagian utama dari generator AC. Stator merupakan bagian yang diam yang mengeluarkan tegangan arus bolak-balik tersebut, sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksi ke stator. Yang selanjutnya adalah cara kerja dari generator AC. Generator AC ini mempunyai prinsip kerja induksi elektromagnetik, yang dimana pada saat cara kerjanya dia, sumbu ini akan berputar. Nah, dari perputaran sumbu ini akan menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan kecepatan putarannya. Maka dari itu semakin besar arah putaran dari sumbu generator AC ini, maka voltase yang dihasilkan juga akan semakin besar. Selain itu, cara kerja dari generator AC ini juga berhubungan dengan konstruksi mesinnya. Cincin-cincin yang ada ini, yang terdapat di sini, itu tersambung dengan sikat karbon. Nah, sikat karbon ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang terjadi saat kumparan, berputar di antara kedua cincin. Ini arah putarannya ke sini, lalu ini ada cincin, ada sikat karbon. Nah, hasil dari arus induksi ini akan mengalir melalui sikat karbon dan dialirkan keluar mesin generator dan dapat menyebabkan lampu menyala. Namun sebaliknya, jika saat kumparan bergerak dan berposisi sejajar dengan medan magnet tersebut, maka arus generator akan terhenti. Nah, selain dari cara kerja generator AC, ada juga manfaat dan fungsi dari generator AC, yaitu generator AC ini memiliki fungsi untuk mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik.
Nah, dari sekian analisis yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan teknologi induksi elektromagnetik seperti generator yang saya sampaikan tadi dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Hal ini menyatakan bahwa induksi elektromagnetik merupakan suatu proses terjadinya arus listrik melalui perubahan medan magnet. Jika suatu konduktor berinteraksi dengan medan magnet yang bergerak atau berubah, maka pada saat itu akan tercipta arus listrik. Nah, penerapan generator ini dapat dilihat melalui alat-alat yang ada di sekitar kita sehari-hari seperti kipas angin dan lain sebagainya. Generator mempunyai dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC adalah generator yang membawa arus listrik bolak-balik dan generator DC adalah generator yang membawa arus listrik searah. Generator AC ini mempunyai dua bagian penting atau yang utama, yaitu stator dan rotor. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan pada hari ini untuk memenuhi penilaian akhir semester fisika kelas 12 tahun 2020. Saya mohon